dari gitu ya. Cintanya bertepuk sebelah tangan kan? Dia yang merawat, dia yang menyirami tanamannya gitu ya. Lalu cintanya bertepuk sebelah tangan karena anggurnya ternyata masam. Mari kita pakai momen ini untuk bertanya kepada diri saya sendiri gitu ya, kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah menjadi anggur yang manis? Ataukah saya adalah anggur yang masam kemudian langsung membusuk? Terus berbuah gitu ya, berbuah gitu, berbuah. Selamat pagi ya Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali bersama untuk mendoakan doa pagi kami. Kini Tuhan kiranya Engkau mau membuka pintu hati dan pikiran kami agar setiap kata yang mau Tuhan ucapkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga mau berkarya melalui hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jadikanlah setiap kata yang hamba ucapkan adalah kata-kata Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Lalu ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Tema doa yang dipercayakan bagi saya hari ini adalah berbuah dan berbuah. Sebuah tema yang sepertinya sudah tidak asing lagi bagi kita umat Kristen. Kita pasti sudah sangat sering mendengar tema tentang buah ya. Bahkan sejak masih di sekolah minggu, kita semua pasti pernah mengenal banyak lagu bernuansa buah. Contohnya ada lagu begini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, ada guru sekolah minggu di sini. Gitu ya, sok gitu lagu ya. Oh, mantan guru sekolah minggu ada. Ya, kata-katanya begini di ref. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Terus berbuah gitu ya, berbuah gitu, berbuah. Iya, atau lagu yang lain gini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, gitu kata-katanya ya. Jadi banyak lagu-lagu yang memperkenalkan kita dengan situasi untuk berbuah ya. Firman Tuhan yang tadi kita baca menggambarkan situasi di mana umat Israel di Yehuda menyerah terhadap ajaran Tuhan. Jadi kita yang diajak berbuah, kini kita diperhadapkan pada umat yang sudah menyerah berbuah ya. Mereka memilih untuk melakukan kejahatan dan meninggalkan Tuhan.
Mereka menyerah terhadap Tuhan yang telah merawat dan melindungi mereka selama ini. Bacaan kita hari ini bentuknya adalah syair nyanyian. Jadi ayat yang kita baca hari ini juga seperti lagu yang mengajak umat untuk berbuah. Syair ini menceritakan bagaimana Tuhan menanam bibit buah anggur terbaik dengan sangat tulus, lalu Tuhan rawat dengan begitu telaten. Tuhan mempersiapkan lahan tempat menanam, merawat bibit buah itu dengan maksimal, namun ternyata hasil panennya tidak baik. Sederhananya, lirik nyanyian yang tadi di ayat 1-7 itu begini. Lihat kebunku penuh dengan anggur, ada yang kecil dan ada yang besar. Setiap hari ku siram semua, namun ternyata rasanya nggak enak gitu ya. Karena ternyata anggurnya nggak enak, asem. Begitulah kira-kira lagunya. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya senggak enak apa sih anggur ini? Seasam apa sih gitu ya? Menurut para penafsir, kata asam yang digunakan di ayat 4 itu dapat diartikan sebagai anggur asam yang tidak matang atau bisa juga disebut sebagai tidak sempat matang. Artinya, dia tidak sempat manis. Jadi dari fase asam dia langsung ke fase busuk. Jadi dia tidak sempat ada di fase manis. Syair nyanyian Yesaya ini dituliskan pada sekitaran abad 740 sampai 700 sebelum Masehi. Pada masa itu Israel telah terbagi menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Yehuda. Khusus bacaan kita tadi ditujukan untuk umat di Yehuda yang di dalamnya terdapat kota Yerusalem. Di kota Yerusalem itu terdapat tabut perjanjian atau bait Allah berdiri di sana. Nah, syair ini adalah syair ratapan yang dibuat karena umat Yehuda banyak yang mulai kembali menyembah berhala. Mereka juga meninggalkan kebaikan atau kemanusiaan. Tuhan menginginkan mereka hidup dalam penuh kerendahan hati, pengampunan, pengasihan, saling hormat, kebenaran, dan keadilan. Namun yang terjadi adalah kelaliman, korupsi, keserakahan, permusuhan, kebencian, bahkan sampai pertumpahan darah terjadi di kota itu. Sangat jauh dari harapan Tuhan kepada mereka. Sikap-sikap seperti ini masam di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memakai Yesaya untuk menyampaikan tegurannya. Mari Bapak Ibu kita lihat lagi kembali bacaan kita hari ini dan nyanyian yang sudah saya sederhanakan tadi. Lagu Lihat Kebunku tadi. Pada ayat pertama dan kedua Tuhan digambarkan sedang memuji-muji kebun anggurnya dan merawat kebunnya. Ya, kata-katanya, lihat kebunku penuh dengan anggur, ada yang kecil, ada yang besar, setiap hari kusiram semua. Dari bagian awal nyanyian ini kita dapat melihat bahwa nyanyian ini diawali dengan nyanyian sukacita sebenarnya. Betapa Tuhan mencintai kebun anggurnya itu. Lagunya itu sangat menyenangkan. Tapi kemudian suasananya langsung berubah gitu ya. Dari awalnya mungkin lagunya mirip seperti lagu Surat Cintanya Vina Panduwinata gitu ya. Berubah jadi lagu Pupus Dewa 19 gitu ya. Jadi lagunya Surat Cintaku yang pertama baru ku sadari ya. Cintanya bertepuk sebelah tangan kan. Dia yang merawat, dia yang menyirami tanamannya gitu ya. Lalu ya cintanya bertepuk sebelah tangan karena anggurnya ternyata masam. Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik, tapi mereka menyerah kepada Tuhan dan beralih kepada ilah lain. Maka disinilah teguran Yesaya berperan. Di dalam teguran ini Yesaya menuliskan bagaimana Tuhan akan menghukum umat Yehuda yang menyerah. Dikatakan bahwa Tuhan akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Tuhan akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Tuhan juga akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Ayat tersebut menggambarkan kekecewaan Allah atas perbuatan umat Yehuda. Tuhan amat sedih dan amat kecewa. Maka dari itu jemaat Tuhan, mari kita melihat hari ini dan saat ini sebagai kesempatan untuk mulai melakukan firman Tuhan.
Mari kita pakai momen ini untuk bertanya kepada diri saya sendiri gitu ya, kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah menjadi anggur yang manis? Ataukah saya adalah anggur yang masam kemudian langsung membusuk? Dalam menghadapi berbagai macam perkembangan dunia saat ini, disertai dengan berbagai tantangan di masyarakat kita sebagai orang Indonesia, seperti paham radikalisme, ada intoleransi juga di tengah-tengah kita, tentang penyakit-penyakit baru. Kemarin saya dengar ada monkeypox ya, cacar monyet yang baru saja terjadi gitu, mewabah. Banyak perubahan gaya hidup yang mengejutkan terjadi, gaya orang beribadah, sikap umat terhadap agama, pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baru saja demo-demo kemarin. Kita juga mulai diperhadapkan dengan ide cara bersosialisasi, bergereja di tempat yang baru. Kemarin di pelatihan CCA dibukalah topik tentang metaverse gitu ya. Gimana orang beribadah itu lewat dunia meta, dunia virtual, bukan dalam ruang konkret tapi dalam ruang virtual. Dalam situasi dan tantangan zaman yang baru, apakah kita sudah menjadi buah yang layak berada di kebun Tuhan yang senantiasa merawat dan memperhatikan kita? Saya mau mengutip salah satu khotbah pendeta Ribi Kafik Giras yang menekankan bahwa kita adalah buah anggur di kebun Tuhan. Anggur itu kalau berbuah, satu tangkainya itu banyak buahnya gitu ya, ada berbulat-bulat gitu ya. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa hidup kita bersumber dari satu tangkai, satu kehidupan, yaitu Allah yang menanam dan merawat kita di bumi yang indah dan kokoh. Di pohon ini, bahkan di dahan ini, kita tidak sendiri, Bapak Ibu. Kita hidup bersama umat seiman kita. Kita harus mengingat bahwa kita adalah buah anggur di kebun Tuhan. Maka mari kita saling menguatkan dan mendukung sesama kita juga agar kita bisa menjadi buah yang manis bersama-sama. Bukan cuma kita sendiri, tapi satu ranting itu. Bukan sendirian. Mari kita terus berusaha melayakkan diri menjadi buah yang layak tumbuh di kebun Tuhan lagi. Marilah mulai berbagi, mari berkaca diri, mulai menghasilkan buah-buah kebaikan. Kita tidak boleh menyerah terhadap ajaran kebaikan Tuhan dan terus berusaha. Nah, sekarang biar kita seger nih, masih pagi-pagi, saya mau ajak Bapak Ibu berdiri semua. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok, boleh ya? Hafal ya semuanya ya? Boleh pakai gerakan? Oke Angel, kita pakai gerakan ya. Oke, kita nyanyi Yesus Pokok. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, mantap. Boleh silakan duduk. Ya, semoga lagu tadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa membantu kita lebih lagi memahami bagaimana Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama. Yesaya melalui tegurannya mengajak kita untuk tidak menyerah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita menjadi buah yang tidak menyakiti sesama manusia, menjadi buah yang tidak juga menyakiti tumbuhan dan hewan-hewan sebagai sesama ciptaan. Menjadi buah yang tahu cara mengasihi bumi sebagaimana Tuhan mengasihi kita.
Tuhan telah dan akan selalu menemani kita di sepanjang peziarahan kita. Ia akan selalu menemani kita dan berusaha melakukan firman-Nya. Maka mari kita menjadi buah-buah yang manis yang juga terasa seperti kebaikan, terasa seperti keadilan, dan terasa seperti kasih Tuhan. Mari kita terus berbuah dan berbuah. Amin.